Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Firdani Hayatur Rohmah. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Biro Humas MAN 1 Blitar. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Zainal Abidin akan bertanya-tanya tentang Manisa Radio dan Podcast, yaitu sebuah program yang ada di MAN 1 Blitar, radio dan podcast. Baik. Ya. Bapak Zainal Abidin, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini yang pertama saya mau bertanya tentang Manisa Radio dan Podcast ini. Ini sebenarnya masih baru nih Pak? Iya. Untuk program ini sebenarnya kita dulu sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah ada radio saja. Tetapi seiring perkembangan waktu, mungkin karena pengurusnya tidak terlalu aktif, terus kemudian mulai tahun lalu kita agendakan untuk istilahnya menghidupkan kembali untuk radionya. Nah, karena eranya kita sekarang adalah era digitalisasi informasi, akhirnya kita gabungkan dengan podcast. Akhirnya tahun lalu kita mulai mengadakan istilahnya proposal pengadaan dan lain sebagainya. Terus kemudian tahun ini alhamdulillah bisa terrealisasi, dan dalam waktu dekat ini insya Allah nanti kita podcast dan radionya akan dimulai. Jadi antara radio sama podcast ini jadi satu atau bagaimana nanti? Konsepnya nanti bisa jadi satu. Jadi ketika penyiaran itu kalau untuk yang radio biasa, anak-anak siaran atau broadcast itu pakai yang radio saja. Tetapi untuk program podcastnya kita rencanakan insya Allah dalam satu pekan itu ada satu kali podcast. Nah, podcastnya yang pada saat live itu nanti kita liput, kita siarkan lewat YouTube kanalnya madrasah. Kemudian sekaligus bersamaan suaranya kita bisa broadcast ke radio. Jadi untuk audio bisa keluar lewat radio, dan audio dan videonya nanti kita live-kan di podcast. Seperti itu. Lalu untuk pengelolaan dari radio dan podcast ini bagaimana, untuk Pak? radio dan podcast kebetulan ini masih di bawahnya Biro Humas. Jadi di dalam Biro Humas itu di bawahnya ada media informasi, kemudian media komunikasi, kemudian juga ada publikasi dan juga penyiaran. Nah, di 4 divisi itu nanti kita karena masih di bawahnya Biro Humas, maka yang bertanggung jawab untuk pengelolaannya, penataan dan lain sebagainya nanti Biro Humas. Kebetulan di bawahnya karena ada di anak-anak itu ada divisi untuk ekskulnya itu adalah jurnalis. Nanti jurnalis itu ada beberapa divisi juga, yang nanti salah satu dari divisinya yaitu divisi penyiaran atau broadcasting. Nah, anak-anak yang broadcasting di jurnalis itu nanti kita bawa ke radio dan juga di podcastnya, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya nanti dari siswa langsung gitu nggih? Iya, untuk pelaksanaan penyiaran radionya nanti anak-anak insya Allah, karena ini juga wahana untuk madrasah, dalam hal ini adalah Biro Humas, sekaligus juga wahana untuk belajar anak-anak. Nah, potensi anak-anak yang luar biasa dengan 1.200-an siswa, dan anak-anak peminatnya yang kemarin untuk masuk ke jurnalis itu juga lumayan banyak. Alhamdulillah kita punya banyak resource, kita punya banyak sumber daya dari anak-anak yang kita bisa gunakan, yang kita bisa manfaatkan, kita juga bisa maksimalkan potensi-potensi mereka, seperti itu di kegiatan-kegiatan penyiaran baik di radio maupun di podcast, seperti itu. Baik. Lalu untuk rencana program kedepannya dari radio dan podcastnya ini bagaimana Pak? Untuk penyiaran insya Allah nanti anak-anak tiap hari siaran. Untuk yang pagi itu siarannya pada saat istirahat pertama. Jadi saat istirahat pertama anak-anak nanti broadcast, yang siaran itu nanti bisa diperdengarkan di audio di kelas-kelas, seperti itu. Kemudian ketika anak belajar ya anak-anak ikut di kelas, tetapi mungkin kita akan isikan yang tentang mungkin musik, kemudian mungkin sholawat, mungkin juga murotal ya pada saat mereka tidak siaran, sehingga tetap radionya tetap nyala. Terus kemudian sore ketika pulang kita juga akan jadwalkan mereka untuk tiap hari setelah pulang, jam pulang setelah sholat asar
barang 1 jam itu kita gilir anak-anak untuk bisa siaran sore hari. Terus kemudian untuk podcastnya kita agendakan nanti 1 pekan itu 1 kali. Insya Allah nanti kita laksanakan pada tiap hari Senin. Karena kebetulan hari Senin sore itu anak-anak juga pas jurnalis, sehingga sekalian untuk yang anak-anak yang broadcast itu kita bisa agendakan untuk melaksanakan podcast. Lalu untuk kemampuan dari anak-anak sendiri untuk skill podcast maupun radio itu seperti apa sejauh ini? Alhamdulillah untuk yang program tahun lalu kita sudah melaksanakan diklat jurnalis. Jadi diklat jurnalis itu sama dengan yang program tahun ini kita juga akan adakan. Nah, anak-anak yang sudah mendapatkan pelatihan kemarin kita bisa manfaatkan untuk bisa laksanakan podcast ataupun penyiaran pada hari-hari ini. Tetapi untuk yang insya Allah nanti pelaksanaan bulan Oktober bulan depan kita juga adakan diklat lagi, karena diklat jurnalis itu seperti kita mengadakan pembelajaran di kelas, jadi terus menerus tiap tahun akan kita adakan, karena notabene anak-anaknya juga anak-anak yang baru, jadi anak-anak yang tahun lalu yang sebelum masuk kan belum bisa ikut. Tahun ini anak-anak yang kelas 10 itu banyak yang juga minat, sehingga kita harus adakan diklat jurnalis lagi, yang di salah satu divisi jurnalisnya adalah juga penyiaran dan juga nanti mungkin podcast seperti itu. Lalu untuk radionya sendiri itu jangkauan pendengarnya itu nanti seperti apa Pak? Untuk tes, hari ini kita sudah tes. Kemarin juga sudah beberapa pekan yang ini sudah nyala terus ini. Kita di 104. Sebelumnya di 104,05, kemudian kita turunkan jadi 104 karena berhimpitan dengan radio-radio yang lain. Nah, ada wacana insya Allah pada hari-hari ini kita akan turunkan lagi gelombangnya menjadi 103. Nah, jangkauan pertama ketika kita tes itu sampai ke Tulungagung, alhamdulillah. Akhirnya terus diprotes karena kita kan radio komunitas lah istilahnya dalam tanda kutip, dan kita belum mengantongi legalitasnya ya dari penyiarannya. Nah, insya Allah nanti kita ini masih proses untuk kita ajukan izinnya, surat izinnya. Nanti setelah surat izin itu kita dapatkan, insya Allah nanti kita akan perbesar powernya atau kemampuan untuk jangkauan penyiarannya. Ya minimal sementara ini yang kita on-kan itu masih sekitar 15-20% saja dari kapasitas atau power yang ada. Jadi kalau kita nanti setelah dapat legalitas mungkin kita bisa sampai 50%. Nanti kalau sudah bisa jalan baik, nanti kita mungkin kapasitas yang full kita bisa kita bisa on-kan, sehingga nanti jangkauannya bisa sampai seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan juga mungkin di luar Kabupaten Blitar, seperti tes yang pertama kemarin sampai Tulungagung. Seperti itu ya. Itu bisa tahu tes sampai Tulungagung itu bagaimana? Ketika kita on-kan ada beberapa orang yang di beberapa daerah kita minta untuk menyalakan, ya terus kemudian mereka untuk reportase lah istilahnya lewat HP, nyampe apa enggak, terus kemudian seperti apa. Dan kebetulan saat kita tes itu ada beberapa pemilik radio yang di Tulungagung itu datang ke kami, kita itu istilahnya untuk meminta untuk menurunkan kekuatan gelombangnya, karena nyampe ke sana nyampe istilahnya karena gelombangnya sangat berhimpitan dengan gelombang-gelombang radio yang lain apalagi yang sudah berizin itu, sehingga ya kita karena komunitas ya kita turunkan. Nanti kalau legalitas atau surat izinnya nanti sudah keluar, nanti kita mungkin bisa kita up lagi gitu. Kalau untuk radionya lagi itu nanti gimana nih? Publikasinya itu hanya melalui radio apa juga tersalurkan lewat web terus bisa mendengarkan seperti itu? Ya, untuk kita radio dan podcast itu masih hanya salah satu bagian dari tugas kami selaku Biro Humas. Nah, di Biro Humas itu yang kita kerjakan itu publikasi di media-media sosial di madrasah, baik lewat Instagram, Twitter, kemudian Facebook, kemudian juga ada di YouTube resminya madrasah. Kemudian nanti juga akan ada web.
Nah di web itu nanti yang berupa tulis yang anak-anak yang kita wadai yang di reportase atau reporter atau jurnalisnya, kemampuan tulisan mereka juga kita akan upload di web madrasah. Terus kemudian lagi terkait dengan radio itu apa nanti disiarkan, insya Allah nanti anak-anak juga disiarkan tidak hanya di radio di gelombang FM 103 atau 104 menunggu dari teknisi yang terakhir. Nanti kemudian juga kita akan siarkan insya Allah di Spotify. Jadi kita punya akun di Spotify, nanti podcast maupun penyiaran radionya kita juga bisa siarkan di Spotify. Dan juga nanti rencananya kita akan punya program khusus nanti digitalisasi lah istilahnya. Jadi kalau yang kemarin masih analog, yang masih ke radio, nanti kita insya Allah juga akan masukkan ke program di internet seperti itu. Jadi ini termasuk program baru yang mewadahi juga bagi siswa-siswi MAN 1 Blitar untuk mengembangkan skillnya khususnya di public speaking nih Pak. Iya, betul sekali. Jadi program ini sekaligus nanti untuk program untuk informasi penyampaian informasi publikasi madrasah juga dapat. Kemudian sekaligus nanti juga media anak-anak untuk bisa bereksplorasi, kemudian juga bisa mengembangkan potensi yang ada, mengembangkan diri, ya kepercayaan diri dan sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak itu luar biasa. Jadi banyak di antara mereka yang berminat di jurnalis itu di ekskul jurnalis maksud saya. Itu juga dulunya waktu di SMP atau di MTS-nya juga aktif di jurnalis atau di penyiaran, sehingga alhamdulillah nanti kita bisa gunakan sumber daya yang ada itu nanti, ya ini gebrakan ya. Insya Allah nanti kita semoga podcast dan radionya nanti bisa berjalan dengan lancar, jadwalnya bisa terpenuhi, kemudian kegiatan-kegiatannya nanti bisa kita liput, kemudian kita juga bisa siarkan istilahnya, sehingga prestasi kemudian apa yang diraih oleh siswa dan madrasah itu kita bisa publikasikan sebagai bentuk tanggung jawab kita menyampaikan informasi kepada masyarakat yang utamanya adalah wali murid seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Semoga program baru radio dan podcast ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya juga dapat menambah eksistensi MAN 1 Blitar di wilayah Blitar dan sekitarnya. Terima kasih, amin. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.